ada penyakit-penyakit budi dari Muhyiddin Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Ini yang saya sebut, kalian mungkin sudah tahu. Ini pengingat saja, jangan-jangan dalam dirimu masih ada ini. Kalau Nabi Muhammad sih aman. Nabi Muhammad itu kalau dalam sirah itu 3 kali beliau dibersihkan dari penyakit-penyakit ini. Pertama waktu kecil, kedua sebelum menerima wahyu, ketiga sebelum Isra Mi'raj. Didatangi malaikat, dibersihkan batinnya. Nah, kalau kita harus membersihkan sendiri. Perhatikan, jangan sampai ini mengotori batinmu. Inilah yang katanya Ghazali membuat batinmu gelap. Yang pertama, fujur. Fujur itu tenggelam dalam syahwat, hawa nafsu. Hawa nafsu itu hasrat yang menggebu, menggelora untuk sesuatu yang tidak baik atau tidak penting, yang menyelewengkanmu dari jalan yang seharusnya. Itu fujur. Hati-hati kalau tiba-tiba kamu dilanda ambisi yang sangat kuat terhadap sesuatu. Coba dicek itu on the right track atau tidak. Kalau tidak, kemungkinan fujur. Ingin lulus cepat dengan nilai cum laude, dengan waktu tercepat, apapun caranya boleh. Itu hati-hati, kamu cek lagi, jangan-jangan kamu menempuh jalan fujur. Niatmu bagus, tapi apapun saja boleh. Ini membahayakan, kamu terjebak dalam hawa nafsu. Pengen menang dalam pilihan biar besok nyaleknya sukses, tidak apa-apa. Tapi hati-hati ketika kamu ingin menang, yang kamu lakukan apa? Kalau tidak, kamu bisa terjebak fujur. Oke, coba ditengok, kamu punya ambisi apa hari ini? Tidak punya apa-apa itu Pak. Oh, nanti ada penyakitnya yang lain kalau tidak punya apa-apa. Iya. Jadi yang pertama fujur, yang kedua tamak. Kalau tamak itu perkembangan dari fujur tadi, menginginkan sesuatu yang tidak seharusnya diinginkan. Kalau tadi kan mending, ada yang diinginkan masuk akal tapi jalanmu salah. Kalau ini yang tidak seharusnya diinginkan, syarah, tamak. Yang ketiga, ini mungkin beberapa di antara kita sering terjebak di sini, tabazzul, katanya Ibnu Arabi, yang dikutip oleh Hamka. Tabazzul itu tidak punya harga diri. Cirinya biasanya suka berteman dengan orang yang moralnya rendah, sehingga dia sendiri ikut rendah. Itu tabazzul. Yo, kamu kalau tadi kan nengok ke dalam, kalau ini coba kamu nengok keluar. Siapa saja yang ada di sekelilingmu, karakter orang seperti apa di kiri kananmu. Yang di dalam ada fujur, ada syarah. Yang di luar jangan-jangan ada tabazzul tadi. Kalau ini syafah. Syafah itu mudah tersinggung, mudah marah, mudah mencaci. Hari ini syafah ini kelihatan mungkin tidak dari mulutmu, tapi dari postingan-postinganmu, update statusmu. Mudah tersinggung, mudah marah, mudah mencaci orang lain. Terus khorq. Khorq ini menganggap dia sangat penting. Dunia itu pusatnya ada dalam diriku. Semua orang harus manut aku. Itu khorq. Pokoknya akulah yang paling utama, akulah yang paling penting. Selalu yang dipikirkan kepentingannya sendiri. Pak, mbok ngajinya itu malam minggu gitu loh Pak. Kok malam minggu? Kan pas saya libur. Liyo kamu. Ya kan? Usul selalu berdasarkan kepentingannya sendiri. Di
Di antara pelajaran dari Isra Mi'raj tadi itu kan, kalau katanya Muhammad Iqbal, ada namanya kesadaran profetik. Nabi tidak mikir kepentingannya sendiri. Kalau Nabi berpikir kepentingannya sendiri, sudah selesai dengan bertemu Allah di Sidratul Muntaha. Itu kenikmatan paling puncak. Tidak ada lagi yang lebih nikmat dari itu. Kan nikmat bertemu Allah besok yang dinanti oleh seluruh penghuni surga, karena itu kenikmatan paling puncak. Tapi Nabi tidak berpikir dirinya. Nabi masih berpikir tentang umatnya. Nah, itu berarti tidak ada khorek. Tidak hanya mikir dirinya, Nabi juga mikir umatnya. Makanya waktu dipuji oleh Allah itu kan, waktu kita akhir kan, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Terus Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi Rasulullah, Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus Rasulullah tidak egois, malah Rasulullah membawa umatnya assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ini percakapan antara Allah dan Rasulullah. Itu berarti apa? Nabi tidak egois, tidak mentang-mentang aku wis sukses, sudah ketemu Allah, apalagi yang aku cari, buat apa capek-capek balik. Wong Nabi ini sedang berat-beratnya hidup setelah ditinggal Khadijah, ditinggal Abu Thalib. Dakwah sendiri dilempari batu, ujiannya luar biasa. Bahkan ada riwayat yang mengatakan ujian paling ringan saat itu yang dihadapi oleh Rasulullah adalah satu ketika beliau keluar dari rumah, dicegat oleh orang Quraisy, terus kepalanya ditaburi pasir. Itu dianggap ujian paling ringan. Saya tidak tahu kalau kalian keluar rumah dicegat orang, kepalamu ditaburi pasir, itu mungkin celuritnya keluar. Tapi kalau Rasulullah tidak. Bahkan waktu dilempari batu di Taif itu, malaikatnya aja sampai tidak kuat. Katanya malaikat, Rasulullah, kalau kamu mau, bumi Taif saat ini juga aku balik. Jadi hancur semua Taif, orangnya masuk liang lahat semua. Tapi jawabannya Rasulullah, ya janganlah. Katanya Rasulullah, mereka itu begitu karena tidak tahu. Makanya Nabi malah mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kaumku, mereka itu tidak tahu. Jangan disiksa, orang tidak tahu kok. Nah, itu Rasulullah mikir umatnya, tidak khork. Kan hari ini banyak orang yang difikirkan dirinya sendiri, terus tidak qasawah, tidak benci dan dendam. Ini juga yang kita susah. Kita biasanya suka sekali memelihara kebencian. Kalau sudah benci sama orang, kapanpun dan dimanapun dibawa kemana-mana. Wong kita memelihara kucing aja ditinggal di rumah, tapi memelihara kebencian kemana-mana kita bawa. Mbok yuk ditinggal sekali-sekali. Tapi kebencian dan dendam ini kita bawa terus. Itu qasawah. Apa sih untungnya kamu membawa kemana-mana benci dan dendam itu? Tidak ada untungnya selain kamu sendiri yang berat. Wong yang kamu benci itu tidak tahu kamu serepot itu membawa-bawa dirinya kemana-mana. Jangan-jangan yang kamu benci sedang senang-senang, kamu sumpek terus dalam hatimu. Jadi kamu sibuk sendiri, sumpek sendiri, KO-KO sendiri. Nggak, jangan qasawah. Terus khodar itu memungkiri janji, mengkhianati ampunan. Kalau khodar itu sudah dimaafkan, berkhianat lagi. Ini penyakit budi yang agak parah. Tadinya salah dimaafkan, tadinya keliru dimaklumi, balik lagi. Itu budi yang cacat. Janganlah ya, kalau sudah dimaafkan ya, kalau bisa jangan diulang. Terus khianat, kalau ini kita paham, menyalahi amanat. Membuka rahasia juga termasuk akhlak tercela. Hati-hati. Sekarang hari ini orang itu tidak hanya membuka rahasianya orang lain, tapi dengan sukacita membuka rahasianya sendiri. Kalau tidak percaya, mau tontonan postingannya teman-temanmu itu. Mau sekedar makan di angkringan aja diposting, cekrek gitu. Terus
menu siang ini. Kan kamu gitu selalu. Itu bongkar rahasianya dewe. Kadang-kadang mau kemana itu posting. Oke, jangan ya eman-eman. Hidup itu jadi menarik ketika ada misteri-misteri. Kalau terbuka 100% itu tidak enak. Kalian yang punya pasangan, perhatikan rumus ini. Loh iya, kalau kamu sedang masih ada misterinya, masih ngejar-ngejar, itu kan masih, wah ini tidak tahu aku, dia itu senang bener sama aku apa enggak. Itu kan kamu masih penasaran. Tapi begitu diterima, selesai, tidak menarik lagi. Sudah selesai. Jadi biarkan dirimu ada misteri-misterinya dikit gitu loh. Jangan terlalu diobral. Jadi itu rumusnya. Jangan langsung diiyani kalau dikejar. Rada dikasih PHP dikit-dikit tidak apa-apa. Biar penasaran ngejar-ngejar. Meskipun besok sudah jadi, usahakan masih ada yang dikejar-kejar, ada yang misteri. Bahkan agama itu menarik sampai hari ini. Itu karena masih banyak misterinya. Kamu kan masih penasaran kira-kira surga besok itu ada benar apa enggak, neraka ada benar apa enggak. Bahkan kamu penasaran yang bunuh diri jadi teroris itu ketemu bidadari benar apa enggak. Itu kan misteri-misteri. Itu yang sampai hari ini orang masih. Kalau terbongkar semua misterinya itu bisa gawat. Besok orang, kalau surga cuma kayak gitu, tak bikin sendiri surga sekarang, bisa begitu. Tapi justru agama itu membuat kita terikat karena banyak misterinya. Oke, jadi jangan mudah membongkar rahasia dirimu sendiri atau rahasianya orang lain. Takabur ini pasti, biangnya semua kerendahan budi itu kesombongan. Kemudian khobas, niat jahat, niat saja kalau bisa jangan. Awas kau, hati-hati. Enggak usah begitu. Itu sudah niat jahat. Lihat saja 3 tahun yang akan datang. Enggak usah pakai begitu. Enggak usah dilihat 3 tahun. Sekarang aja yang enak-enak, ayo bareng-bareng. Khobas namanya, enggak usah niat jelek. Bahil juga jangan. Juben, pengecut, jangan. Pengecut itu tidak berani ngambil resiko. Hasad, ini kita sudah tahu, jelek hatinya, ingin orang lain susah. Kalau ada orang lain senang, dia sumpek, itu hasad. Susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain susah, itu berarti hasad. Hari ini tidak sadar kita sering hasad, khususnya pada orang yang beda dengan kita, termasuk yang beda pilihan dengan kita. Kalau kubu sana jelek, alhamdulillah, ya kan? Kamu kan gitu setengahnya, no bener toh? Nah, kamu mesti gitu. Itu namanya seneng lihat yang lain jelek. Dan susah kalau lihat yang lain baik. Sebenarnya diam-diam di hatimu ada rasa hasud. Dan kita disuruh berdoa untuk berlindung dari orang-orang yang hasud ini di surat Al-Falaq, ya kan? Wa min syarri hasidin idza hasad. Karena orang hasad ini merugikan dalam hidup kita. Yang selanjutnya jasa ini kayak juben, tidak berani susah, tidak berani menghadapi resiko. Nah, yang tadi saya bilang males-malesan itu juga penyakitnya budi. Namanya sohirul himmah. Keinginanmu apa? Cita-citamu apa? Enggak tahu Pak, saya mengalir saja. Nah, ini penyakit budi juga. Ya kamu harus tahu, hidup itu dalam kuasamu, jangan mengalir saja. Arahkan ke yang baik-baik sesuai yang kamu tahu. Lakukan yang bagus-bagus sesuai keinginanmu. Jangan sohirul himmah. Harus punya target. Syukur-syukur lengkap. Jangka pendek saya ingin ini, jangka panjang saya ingin itu, jangka menengah saya ingin ini. Itu lebih bagus. Ada himmah. Untuk urusan agama Pak, saya ingin 5 tahun ke depan saya sudah bisa rajin sholat tahajud, hafal surat Yasin bisa. Nah, itu namanya target. Kalau untuk urusan studi saya ingin 2 tahun lagi lulus, karena kalau enggak mesti DO. Nah, terus untuk
Ya caranya begitu. Jangan sohirul himmah, ndak punya karep. Kelemahannya anak muda hari ini banyak yang ndak jelas. Cita-citanya apa, keinginannya apa. Dan yang terakhir, al-jaur. Kalau ini berlebihan, ya baik sih, cuma apa-apa itu ada kadarnya. Harus tahu takarannya. Jangan over. Semua yang over itu jelek. Termasuk kebaikan. Ada beberapa kebaikan yang kalau over ya jelek. Islam itu suka keseimbangan. Nabi Muhammad itu mengkritisi kalau ada sahabatnya yang sholat terus, ibadah terus, itu dimarahi sama Nabi. Yo sholat, yo istrimu diopeni, yo kerja. Jadi imbang antara dunia akhirat. Keseimbangan ini menunjukkan bahwa kita jangan berlebihan. Akhirat ya, dunia ya. Oke, jadi ini penyakit-penyakit budi menurut Ibnu Arabi yang dikutip oleh Hamka.